Kalau ini tidak dicegah, saya yakin akan terus. Karena teknologi udah sangat luar biasa. Yang terlibat, pasangannya terlibat, terus siapa yang membeli terlibat, siapapun akan dikejar oleh penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Blog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baiklah, dalam tema kali ini Serambi Adi Warman akan membahas Dea OnlyFans iseng yang berujung pidana. Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Kamu foto topless di OnlyFans berarti? Bayarnya berapa sih orang tuh? Kalau subscribe aja itu $7, tapi kan kepotong ya. Iya, masuknya ke aku $5,40. Oke. Kenapa lu larinya ke OnlyFans? Iseng. Yang bersangkutan membuat foto-foto yang menampilkan ketelanjangan serta video asusila bersama seorang pria. Yang bersangkutan atau tersangka mendistribusikan foto-foto dan video asusila tersebut ke situs www.onlyfans.com. Dia dengan sadar dan sengaja untuk mendapatkan uang dari website tersebut, di mana pengguna website yang berlangganan harus membayar dengan sejumlah uang agar mengakses konten-konten yang dibuat oleh tersangka. Duh, ramuk gua. Masuk guys. OnlyFans tuh kayak gini tadi sini. Harusnya enggak kan? Karena yang makan-makan yang sampai dia obesitas itu juga di OnlyFans kan. Dia cuman meresahkan orang yang resah. Betul kan? Kalau kalian nggak nonton juga kan kalian nggak resah. Video kali ini gue bakal coba bikin OnlyFans selama 7 hari ke depan, dan kita bakal lihat berapa banyak yang bisa gue bikin hasilkan, maksudnya uang. Now kita bakal omongin tentang uang, berapa banyak yang gue hasilkan. I made a lot. For the first week ini totalnya I made around roughly sekitar 1.200-an, which is not bad. Kalau hal-hal kayak gini digedein, masalah korupsi nanti ketutup. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baiklah, sahabat Serambi Adi Warman di rumah. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Pak, belakangan ini masyarakat geger karena adanya penangkapan gadis yang berinisial D, diduga melakukan jual beli video pornografi, yaitu kepada fansnya atau bisa dibilang para member. Salah satunya ada komedian ternama yang berinisial M juga diduga ikut serta membeli video yang mana dimaksud secara langsung kepada si video maker tanpa adanya perantara. Polisi juga sudah mendapati barang bukti video asusila sebanyak kurang lebihnya 76 video dari file pelaku tersebut, Pak. Lantas, dari tayangan yang sudah kita saksikan bersama, bahwa video maker asusila ini sepertinya tidak hanya satu nih, Pak. Kemudian, bagaimana tanggapan Bapak sebagai ahli hukum akan adanya kasus ini, terlebih kalau kita lihat aplikasi ini juga berasal atau dibuat dari negara luar, begitu Pak? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Ayu ya.
Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim yang sedang melaksanakannya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkait dengan penayangan video tadi, itu tadi Mbak Ayu katakan itu kejahatan kesusilaan ya. Kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam konteks hukum, definisi kejahatan terhadap kesusilaan tidak dikenal. Yang ada mengatur tentang kejahatan kesusilaan itu dalam buku kedua, bab ke-14, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu tertulis jelas kejahatan terhadap kesusilaan. Dari pasal 281 sampai pasal 303 bis. Kalau kita lihat pasal 281, ya, orang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, itu barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan. Terus barang siapa dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Jadi dikatakan melanggar kesusilaan itu tidak hanya tentang pornografi, ya. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia melanggar kesusilaan itu termasuk di dalamnya adalah berkata kasar kepada orang yang usianya lebih tua dari kita pun melanggar kesusilaan. Jadi di sini terhadap penayangan tadi, video tadi, penyidik akan berusaha menjerat si pelaku, yaitu menggunakan tentu undang-undang pornografi. Ya kalau kita lihat di pasal 281 sudah jelas tadi 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu basicnya adalah ini. Ya, 282 ini, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Atau barang siapa dengan maksud, ada niat si pelaku di situ, untuk disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan di muka umum. Membikin tulisan, gambar, benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkan dari negeri, memiliki persetujuan bla 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 di situ, mengedarkan dan lain sebagainya. Jadi ancaman hukuman juga nggak terlalu berat ya. Ini adalah basicnya. Makanya penyidik tidak membidik dengan pasal-pasal ini. Penyidik akan menggunakan pasal 4 dari Undang-Undang Pornografi. Ya, dia akan lihat di situ karena di situ setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. Nah, di sini jelas sekali nih. A. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. B. Kekerasan seksual. C. Masturbasi atau onani. D. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Ya, tampilan yang mengesankan telanjangan, dia mungkin pakai baju mirip warna kulitnya, terus nempel, ya ketat, ya kesannya telanjang, padahal dia pakai baju. Terus alat kelamin atau pornografi anak. Jadi penyidik pintar, dia sasar kepada pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Tidak menggunakan pasal 281, 282 KUHP. Tetapi karena ini sudah mutakhir ya, zamannya sudah teknologi, penyidik suka tidak suka melihat ini menggunakan apa sih, menyiarkannya, memproduksinya, memperlihatkan ke umum, ternyata menggunakan elektronik. Makanya dikenakan juga, diyuntukkan Undang-Undang ITE. Ya,
Itu dikenakan pasal berapa? 27 ya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi itu yang dikejar ya. Terus apalagi yang bisa dikejar? Nah, dalam proses seperti itu tentunya ada penghasilan, ada uang. Kan tadi tersangka itu udah jelas-jelas ya mengatakan mendapat uang sekian. Nah, penyidik sebaiknya itu juga undang-undang TPPU-nya dimainkan. Dikenakan juga pasal 3 ya, pasal 4, pasal 10 undang-undang TPPU ya, di pasal 5 juga jelas. Jadi itu harus diterapkan agar mereka ini bisa dihukum seberat-beratnya kalau terbukti. Ya. Nanti dia akan bisa dikenakan karena ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa pidana yang disebut istilah hukumnya, hukum pidana itu konkursus, ya, perbuatan pidana yang berbarengan dan berkelanjutan, ya, itu nanti akan diterapkan oleh penyidik juga pasal 64, ya, pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, karena perbuatan ini meskipun masing-masing kejahatan tersendiri, misalkan IT sendiri, susila sendiri ya, ada hubungan sedemikian rupa. Nah, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan adalah ancaman pidana pokok yang paling tinggi, yang paling berat. Nah, di sini misalkan nanti pidana TPPU yang paling berat, maka itu yang diterapkan. Nah, timbul pertanyaan, Pak, kenapa sih si tersangkanya itu tidak ditahan? Ya, nanti itu akan kita kupas lebih lanjut gitu, Mbak Ayu. Baik. Kemudian selain pelakunya sendiri, Pak, siapa saja yang patut diduga terlibat dalam kasus ini dan ancaman hukuman apa bagi para pelaku, Pak? Ya, ini pelaku akan bicara tidak tunggal ya, apalagi ini bersenggama, pasti ada lawan jenisnya. Nah, ini di situ nanti ada pasal daripada pasal 55 ya, Undang-Undang KUHP, dia 56 juga kena ya. Terus tadi yang 64 juga kena, pasal itu kena. Ini penyertaan ya, membantu juga itu kena. Siapa aja pelakunya? Tentunya bukan pelaku utama aja, tapi orang yang turut serta atau yang merekam ya, atau men-share ya, atau yang membeli pun bisa kena karena menyimpan barang-barang yang pornografi tadi itu tindak pidana. Memang di dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 ini agak kontradiktif antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Di satu pasal dikatakan bahwa membuat rekaman pornografi buat kepentingan sendiri tidak melanggar hukum. Tapi pasal lain mengatakan menyimpan itu melanggar hukum. Ya, menyimpan melanggar hukum. Makanya yang membeli dia nyimpan atau enggak, apa habis beli nonton dibuang gitu kan. Nah, jadi mens reanya di mana? Nah, pada saat di persidangan nanti itu akan jadi perdebatan di situ. Karena memang undang-undangnya masih jauh dari sempurna. Yang terlibat pasangannya terlibat, terus siapa yang membeli terlibat, siapapun akan dikejar oleh penyidik. Nah, penyidik pintar. Pelaku utamanya ini tidak ditahan. Ya, memang masyarakat mencemooh. Kok tidak ditahan gitu kan? Padahal dalam KUHP ya, pasal 21 itu bisa dilakukan penahanan. Tapi perlu diingat, penahanan itu sifatnya subjektif. Ya, kenapa penyidik tidak ditahan? Kalau menurut saya, ya, saya lihat penyidik cerdas, dia ingin pelaku lain kena. Mungkin kalau pelaku utama ini ditahan, dia tidak akan
buka suara yang lainnya. Dengan tidak ditahan, jadi komunikasi nyambung baik dan lain sebagainya akan terbuka. Tapi saya yakin dan percaya pasti akan ditahan. Setelah P21, penyerahan si tersangka kepada JPU, ya penyidik nggak mau ambil resiko, ditahan dulu atau langsung diserahkan nanti di jaksa ditahan, ya untuk di persidangan, untuk proses persidangan lebih lanjut. Oke? Melihat kasus ini kan cukup rumit sekali ya Pak ya, bahkan pasalnya sendiri berlapis, kemudian terlibatnya juga cukup meluas gitu Pak. Lantas upaya apa nih Pak untuk pemerintah kiranya dapat mencegah atau meminimalisir kejadian serupa di kemudian hari Pak? Ya, pemerintah harus maksimal ya untuk mengambil langkah-langkah bukan sekedar langkah hukum, tapi beberapa kementerian harus kompak untuk mengatasi ini. Misalkan tentang pendidikan agama, Kementerian Agama ikut berperan, termasuk melibatkan tokoh-tokoh agama. Di pendidikan formal, sedini mungkin harus dilakukan edukasi. Ya. Kementerian Informasi, ya, itu juga harus melakukan perannya untuk mencegah. Karena kan Kementerian Informasi ini memiliki alat-alat canggih untuk take down. Ya. Ada situs-situs take down cepat, ya. Ya. Terus yang terakhir ya tentu penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, ya. Itu juga harus bersama-sama mereka mengadakan rapat koordinasi yang baik untuk melakukan pencegahan ini. Kalau ini tidak dicegah, saya yakin akan terus. Karena teknologi udah sangat luar biasa. Ya nanti kan di kepolisian itu ada cybercrime, ya, dia lakukan patroli, ya. Begitupun ada patroli dunia maya yang dilakukan oleh Kementerian Informasi. Nah ini dilihat kayak gitu langsung take down, jangan sempet, mohon maaf, dibiarkan terus. Ada di beberapa negara yang saya tahu, itu malah WA yang aja ini ya, dibatasi sekali itu ya. Apalagi yang porno-porno, yang ini udah, itu fungsi pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari pengaruh-pengaruh negatif. Gitu ke depan ada kebersamaan pemerintah, saya yakin dan percaya pemerintah bisa melakukan itu sepanjang niatnya tulus ya. Itu loh Mbak Ayu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih yang kembali. telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga nih pastinya. Baiklah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.